Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa kita bisa belajar dengan menggunakan kitab baru, yaitu kitab Tahrirul Aqwal. Kitab belajar dasar-dasar ilmu nahwu. Namanya adalah Tahrirul Aqwal fi i'rabil awamil ala awamil Jurjani. Tahrirul Aqwal artinya uraian perkataan-perkataan di dalam i'rab amil-amil yang berasal dari amil-amil Jurjani. Ikhtiar Haji Ahmad Tajir Al-Kutub. Pilihan daripada Haji Ahmad, seorang pedagang kitab. Tubi'a ala nafaqatil Maktabah Al-Mahmudiyah. Kitab ini dicetak di atas pembiayaan Maktabah Al-Mahmudiyah, Biren, Aceh Utara. Jadi ada berbagai macam cetakan berarti ini. Yang ini adalah cetakan di Biren. Biren itu nama salah satu daerah di Aceh. Jadi kitab ini menjelaskan tentang amil-amil. Apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang dapat merubah harokat akhir satu kata di dalam bahasa Arab. Nah, kata yang dirubah itu nanti disebut dengan ma'mul. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita ke isinya, kita baca dulu kata pengantar daripada pensyarah lah gitu. Pensyarah kitab Awamil Al-Jurjani ini yang disarah menggunakan kitab Tahrirul Aqwal. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Nah, tidak perlu saya artikan ini. Adapun kemudian daripada itu, maka bahwasanya kitab Tahrirul Aqwal fi i'rabil awamili ala awamilil Jurjani, cetakan ini ada penambahan terdiri dari beberapa bait untuk lebih himmah, untuk lebih semangat pada belajar ilmu nahwu kepada seluruh pelajar-pelajarnya. Kepada Allah kami bermohon kiranya kitab ini bermanfaat untuk kita sekalian, dunia dan akhirat. Demikian kata pengantar dari kami para pengarang kitab ini. Jadi pengarang maksudnya di sini ya pengarang, beliau menulis ulang dan mengi'rab semua amil-amil yang ada di kitab Al-Jurjani. Jadi di sini kita akan belajar sekalian mengi'rab. Kita mengenal amil-amil dan belajar mengi'rab. Jadi nanti kita akan perkenalkan tentang amil. Kita sesuai alur kitab ini saja. Yang alur pertamanya yaitu tentang basmalah. Nanti basmalah ini akan di-i'rab. Baru kemudian kita akan menjelaskan tentang amil-amil. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u amilun lafziyun sima'iyun. Lapas ba yang ada dalam
kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini namanya amil lafzi simai. Nanti kita akan jelaskan apa itu amil lafzi simai. Minal hurufil jar, ba itu juga sebagian daripada huruf-huruf yang mengejarkan. Ismi, kalimat ismi majrurun bil ba'i, yaitu dijar ya dengan huruf ba. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya ismi itu kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu huruf barisnya atau harokatnya kasrah yang tampak pada akhirnya. Bismi, kan ada minya itu. Ismi mudhaf, ismi mudhaf, lafaz Allah mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf. Jadi lafaz Allah itu dijar karena dia sebagai mudhafun ilaih. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu harakatnya kasrah yang tampak pada akhirnya. Bismillahi, kan baris bawah dia. Ar-Rahman sifatun lahu wa sifatul majrur. Wa sifatul majruru majrurun. Dan sifat baginya Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Sifat dijar, dijar wa alamatu jarihi. Ini kayaknya lupa menulis jarihinya ini. Jadi tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahim sifatun ba'da sifatin. Maksudnya ini adalah sifat kedua. Wa huwa, dan dia ar-Rahim ini majrur, dia jar, wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, yaitu kasrah yang tampak pada akhirnya. Al jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu abtadi'u hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah jar majrur bismi itu muta'allaqnya kepada fi'il yang dibuang, fi'il yang ditakdirkan, takdirannya itu adalah abtadi'u, aku memulai akan ini kitab, bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bisa di awalnya, bisa juga di akhirnya. Maksudnya bisa abtadi'u ini dibaca sebelum basmalah ataupun setelah basmalah. Jadi aku mulai kitab ini dengan membaca basmalah, atau basmalah dulu aku mulai. Nah, mana-mana. Jadi di syair di bawahnya ini tidak perlu kita baca. Ini untuk menjelaskan tentang bagaimana cara-cara membaca basmalah itu. Jadi ada berbagai macam cara, tapi tidak kita bahas di sini. Kita langsung saja ke awamil. Al-awamilu, nah ini kita akan jelaskan tentang apa itu amil. Al-awamilu fin nahwi mi'atun. Bermula amil-amil di dalam ilmu nahwu itu ada 100. 100. Nah, apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang dapat merubah akhir atau harakat akhir di dalam sebuah kata di dalam bahasa Arab. Misalnya ini, fin nahwi ini. Fin nahwi ini dia itu jar karena ada huruf jar. Fi itu, saya tandain dulu. Jadi nahwi ini dia itu bisa baris bawah karena ada huruf jar. Fi-nya ini. Fi-nya ini adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini adalah amil. Dan nahwi di sini yang gara-gara kemasukan fi dibaca nahwi, seharusnya bisa nahwu ataupun nahwa. Tetapi karena kemasukan amil, yaitu kebetulan amilnya di sini lafzi simai. Nah, ataupun huruf jar. Nah, jadi di sini tampak dia. Kita perdalam sedikit tentang apa itu amil. Jadi amil seperti yang sudah saya jelaskan, amil adalah sesuatu yang dapat merubah
harokat seperti fi ini, dapat merubah harokat nahwi ini. Sedangkan amil itu terbagi menjadi dua. Pertama ada amil lafzi dan amil maknawi. Amil lafzi adalah amil-amil yang dapat dibaca, dapat ditulis, dan dapat dilihat. Nah, kebalikan dari amil maknawi, dia itu tidak dapat dibaca, tidak dapat dilihat. Nah, sekarang amil lafzi yang pertama itu terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi simai, ada yang lafzi kiasi. Nah, nanti ada setelahnya nanti. Jadi, amil lafzi simai ada 91 amil. Jadi perlu dicatat bagi teman-teman atau adik-adik. Jadi lafzi simai ini kan amil itu ada 100. Yang lafzi simai ada 91 amil terbagi menjadi 13 kelompok. Sedangkan amil lafzi kiasi ada 7 amil. Jadi 91 tambah 7 sama dengan 98. Ya, nah yang duanya itu untuk mencukupi 100 ada pada amil maknawi. Kan pertama ada amil lafzi. Amil lafzi itu terdiri dari 98 amil, sedangkan amil maknawi terdiri dari 2 amil. Nah, pas 100 jadinya. Terus amil lafzi, contohnya amil lafzi simai ini kan contohnya ini sudah kita finahwi, kan bisa dilihat, bisa ditulis seperti fi ini, ya, dia kelihatan. Sedangkan yang tidak terlihat itu apa contohnya? Contohnya ini. Al-awamil ini. Dia itu jadi mubtada. Dia itu rafa karena dia mubtada. Apa yang merapakkannya? Nah, yang merapakkannya itu tidak terlihat. Namanya yang merapakkannya itu adalah ibtida. Begitu juga dengan khobar. Khobar itu ada yang mengatakannya dia itu rafa, ataupun yang dia itu jadi khobar, yang merapakkannya itu ada yang mengatakan amil ini yang merubahnya atau yang mempengaruhinya menjadi rafa, ataupun ada yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi mi'atun jadi khobar ini adalah yaitu ibtida yang sama seperti amil itu. Kalau efeknya, kalau mi'atun itu rafa disebabkan amil, awamil, lapas awamil, berarti dia itu bukan lapas manawi karena al-awamil itu kan nampak. Nah, kalau dia mi'atun yang jadi khobar itu dia rafa karena ibtida, sama kasusnya seperti mubtada, maka dia amil manawi. Tapi yang jelas al-awamil di sini mubtada karena amil manawi yaitu ibtida. Nah, lanjut. Nah, semoga sudah dicatat. Lafziyatun wa ma'nawiyatun. Ini adalah badal daripada mi'atun. Wa ma'nawiyatun wa huwa atap, ma'nawiyah matub kepada lafziyah. Di sini ada i'rabannya. Al-awamil di sini mubtada itu rafa, tanda rafa dhammah. Fin nahwi jumlah jar majrur muta'allaq kepada al-kainah atau as-sabitah yang jadi sifat al-awamil. Jadi al-awamilul kainah fin nahwi itu muta'allaqnya fin nahwi. Mi'atun khabar itu rafa, tanda rafa dhammah. Lafziyatun sudah tadi. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, al-muradu bil lafziyati. Nah, yang dikehendaki dengan amil lafziyah ma yutalaffazu bihi al-mutalaffizu. Sesuatu yang melapaskan dengannya orang itu oleh orang yang melapaskan. Wa yudrikuhul mudrik, dan melihat oleh orang yang melihat. Misal inna zaidan qaimun. Nah, jadi kan inna di sini kan kelihatan.
Dia itu berarti lafziyah, bisa ditulis, bisa dilihat, nah bisa dibaca. Jadi inna ini jadi amilnya, zaidan ini jadi ma'mulnya yang dipengaruhi. Inna ini kan amil itu sesuatu yang mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Zaidan ini. Sebelum masuk ini sebenarnya posisinya adalah zaidun qaimun. Tetapi karena dia masuk inna, maka berubah zaidun itu menjadi zaidan. Inna zaidan qaimun. Itulah yang dinamakan amil lafzi, amil yang tampak, amil yang bisa dibaca. Al-muradu bil ma'nawiyati, yang dikehendaki dengan amil ma'nawiyah, ma la yutalaffazu bihi wa la yudriku, sesuatu yang melapaskan dengannya orang itu la yudriku, tetapi tidak dilihat. Contohnya apa? Kaqaulika zaidun qaimun, seperti perkataanmu zaidun qaimun. Zaidun di sini mubtada itu rafa, apa yang merafakannya? Yaitu amil maknawi yang tadi, yaitu sama seperti al-awamil di atas, yang merafakannya adalah ibtida. Qaimun itu juga dia itu khobar itu apa yang merafakannya? Ada yang mengatakan yang merafakannya adalah zaidun, ataupun ada yang zaidun yang menjadi mubtada, ataupun ada orang yang mengatakannya dia itu rafa karena ibtida. Lanjut. Nah ini perinciannya sekarang. Falabziyatu minha adadani. Maka bermula amil lafzi dari 100 itu ada 2. Nah, ada 2 jenis maksudnya. Ada yang sama'iyatun wa qiyasiyatun. Fa'nya di sini fa al-lafziyah itu maksudnya al-fa'u litafsir atau linatijah, yaitu fa yang menjelaskan makna sebelumnya. Jadi tidak perlu ini. Jadi dia itu menjelaskan lah gitu. Apa yang pertama kan amil lafzi dan amil manawi. Fal lafziyatu. Nah, maka diterangkan lagi dengan fa itu. Maka bermula amil lafziyah itu. Nah gitu. Minha di sini falabziyatu mubtada, minha jumlah jar majrur, ta'ala kepada al-kainatu, sama seperti di atas. Yang menjadi sifat lafziyah, falabziyatul kainatu minha adadani. Adadani jadi khobarnya, khobar itu rafa, tanda rafanya dengan alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Sama'iyatun. Jadi amil lafzi kan sudah kita terangkan tadi. Amil lafziyah itu terdiri dari 2. Pertama sama'iyatun wa qiyasiyatun. Nah, sama'iyatun di sini jadi badal dari hadadani. Wa qiyasiyatun, ini wawa atap, qiyasiyatun ma'atuf kepada sama'iyatun. Nah, seperti yang sudah diterangkan tadi. Amil lafzi ada 2, yaitu sama'iyah dan qiyasiyah. Nah, perinciannya lebih dalam lagi. Fasama'iyatu minha ihda wa tis'una amilan. Maka bermula yang sama'iyah itu daripada 100 itu ada 19. Ada 19 apa? Amilan, ada 19 amil. Jadi kan ini sudah mulai masuk perincian yang ada di 91 amil tadi, yang terbagi menjadi 13. Nah, yang simai itu ada apa namanya? Ada 19 amil. Ada 91 amil, mohon maaf. Ihda wa tis'una amilan, itu 91 amil. Nah kan 91. Wal qiyasiyatu minha sabatun, dan yang qiyasi itu ada 7. Pas dia kan 7 ditambah 91 menjadi 98. Nanti ditambah 2 yang amil maknawi itu, pas dia 100. Kita i'rab enggak nih? Pas sama'iyatu di sini mubtada, minha jumlah jar majrur, muta'allaq kepada al-kainatu juga. Ihda di sini, ihda wa tis'un. Nah, ihda di sini jadi khobar. Kan ini dia. Ya, yang paling atas. Ihda khabar marfu' alamat raf'i dhammatun muqaddarah.
alal alif. Ma'na min zuriha at-ta'adzur. Dan di sini amilan di sini jadi tamyiz. Jadi tamyiz ini nanti dari 11 sampai 99 itu dia itu menasabkan tamyiz, tamyiz yang nakirah. Kalau di bawah 10 nanti dia itu nakirahnya itu nanti berbentuk idhofat. Ini udah wal qiyasatu ini kan udah 7. Sekarang wal ma'nawiyatu wa istinab atau wa ibtida. Kalau nggak salah di sini waw ibtida, kalau nggak salah pakai di sini. Nah, kan waw ibtida dia nih paling atas itu. Sebenarnya yang pas itu waw istinab ini. Waw istinab. Wal ma'nawiyatu dan bermula amil maknawi itu minha itu isnani. Nah, itu ada 2. Nah, jadi di sini kan udah 2, 91 tambah 7 tambah 2 pas 100 ya. Kita i'rab sedikit. Wal ma'nawiyatu waw istinab. Al ma'nawiyatu di sini mubtada itu rapat, ada rapat dhammah. Minha jumlah jar majrur muta'allaq kepada al-kainatu yang jadi sifat al-ma'nawiyah. Isnani di sini jadi khobar. Khobar. Terus tanda khobar itu rapat, tanda rafanya alif. Kenapa dia alif? Karena di sini isnani ini adalah isim yang mulhaq, isim tasniyah. Dia itu bukan isim tasniyah tetapi mulhaq isim tasniyah. Jadi ciri-ciri yang isim tasniyah misalnya kitabun. Kalau kitabani. Nah, kalau 2 kitab kan kitabani. Nah, kalau kita hapus nun sama alifnya masih tersisa kitab. Nah, jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau ini isnani ini kalau kita hapus nun sama alifnya menjadi isnun, maka tidak ada artinya. Maka isnun itu bukan isnan, ini bukan isim tasniyah. Itu maksudnya. Wa tatanawwa'u as-sama'iyatu ala 13 naw'an. Dan membagi oleh amil lafzi sima'iyah itu atau terbagilah oleh amil lafzi sima'iyah itu atas 13 cabang. Tatanawwa'u di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya rafa. Kenapa dia rafa? Karena bebas dari amil nasib, amil jazam. As-sama'iyatu di sini fa'ilnya kita sesuaikan. Tatanawa itu mengandung atau mengisyaratkan dia itu muannas. As-sama'iyatu fa'ilnya. Ala 13. Ala huruf jar 13. Di sini adat murakkab. Dia itu mabniun alal fathah pada mahal jar majrurun bi ala. Nau'an di sini jadi jadi tamyiz. Nah, ini tamyiz wa huwa ismun nakirah. Nah, ini pembahasan kita pada pembahasan yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.